Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Taufikur Rahman. Saya dengan NRP saya yaitu 31205040. Saya dari kelas 2 3 Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu Project 2 pada mata kuliah workshop Administrasi dan Manajemen Jaringan yang diampu oleh Bapak Iwan Syarif. Oke, langsung saja untuk awalannya, yaitu introduction-nya. Yang pertama, saya membuat ada dua VMware yang maksud saya ada dua VM yang saya gunakan, yaitu Debian, sama-sama Debian distronya. Yang pertama ada mail server dan DNS server, ini menjadi satu VM atau jadi satu OS, yaitu yang pertama ini 192.199.4 ini untuk IP yang VM1 dan VM2 yang berakhiran 7. Oke, mungkin seperti ini untuk introduction-nya. Kita langsung saja ke Debian-nya. Jadi yang pertama, kita buka terminal. Lalu kita masuk root. Oke. Lalu kita perbesar agar lebih jelas. Oke. Lalu yang pertama yaitu kita cek interfaces-nya dulu. Yang pertama ini interfaces yang tiga ini saya buat untuk akses internet, bridge, lalu untuk ini DHCP, untuk statik saya buat untuk DNS dan lain-lain. Jadi ini untuk INS 33 hanya untuk akses internet. Oke, kita ifconfig seperti ini. Contohnya INS 33, INS 36. Oke. Lalu kita install bin 9. Install bin 9. PT install bin 9. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke etc bind, kita ls. Saya sudah membuat dua forward maksud saya, yaitu DB Irfan dan DB Taufik, lalu satu zone reverse yaitu DB reverse. Yang pertama saya caranya yaitu untuk defaultnya forward itu di DB 255 ya sebentar, nano DB lokal. Oh ya, ini yang forward. DB lokal ini yang forward. Jadi kalau kita mau mengcopy dari defaultnya yaitu dengan CP DB lalu dan saya ganti dengan DB Irfan. Lalu enter jika sudah, dan jika sudah kita DB Irfan. Jadi seperti ini. Ini zone forward. Zone forward di sini adalah web domain di sebelah kiri dan IP di sebelah kanan. Ini IP, ini domainnya. Lalu kita masukkan di sini untuk domainnya yaitu irfan.org, lalu root irfan.org. Dan MX sendiri ini fungsinya untuk mengirimkan mail server, mengirimkan data dari mail server satu ke mail server lainnya. Tanpa MX, maka email tidak akan terkirim. Lalu yang satunya saya buat DB Taufik untuk mail server kedua ini, yaitu taufik.org.
Di sini MX sama juga ya. Untuk fungsinya MX ini untuk mengirim antar mail server. Lalu ini IP-nya 7, ini untuk VM kedua, dan ini untuk mail servernya yaitu mail.taufik.org. Oke, oh ya, jangan lupa terakhir untuk setiap domain harus ada titik di belakang. Kalau tidak ada titik maka akan terjadi error. Lalu ini db reverse. Di sini ada reverse saya buat irfan.org yang menyatu dengan DNS itu yang dibuat di dalam reverse ini. Jadi yang menyatu dengan DNS mail server saya yaitu irfan.org, maka saya tulis di sini irfan.org, ini juga sama irfan.org. Ini PDR. Lalu untuk bedanya reverse sendiri, itu reverse IP di kiri, IP terakhir yaitu di sini 4. Lalu untuk domainnya di kanan, sisi kanan. Di sini MX sama untuk mengirim mail server dari mail server 1 ke mail server lainnya. Oke. Selanjutnya, jika sudah kita daftarkan di named.conf.local, itu di sini sebagai zone irfan.org untuk zone domainnya. Lalu untuk filenya di sini resource-nya di db irfan, etc bind, db taufik, db reverse pada named.conf.local. Jika sudah, kita ganti terlebih dahulu di resolvernya. Nano etc resolve.conf. Nah, di sini resolvernya saya tambahkan yaitu ini 99.4 yaitu IP DNS-nya. Jika tanpa itu maka DNS tidak akan berjalan. Lalu untuk mengecek DNS apakah sudah berjalan, maka ns lookup. Kita cek di ininya, IP-nya sudah berjalan. Ini untuk VM kedua sudah berjalan. Oke, lalu selanjutnya ns lookup mail irfan.org taufik.org. Oke, sudah lengkap semua ya. Kita clear. Oke, jika sudah, kita masuk ke instalasi mailnya. Oke, sebelumnya tadi saya lupa menambahkan seharusnya untuk kita restart terlebih dahulu bind-nya, baru dicoba ns lookup oke. Seperti ini sudah berjalan ya. ns lookup 9204. Nah, oke, sudah berjalan. Oke, kita lanjut install ininya, Postfix dan Dovecot. apt install Postfix. Postfix ini berguna sebagai MTA. MTA sendiri ini yang bertugas untuk mengirim mail dari server mail 1 ke mail server lainnya. Itu singkatannya itu mail transport agent. Lalu Dovecot ini sebagai MDA, yaitu berfungsi sebagai penerima yang dari data dari MDA diterima oleh MDA, lalu akan disalurkan ke dalam
library lokal pada OS tersebut. Yang pada kesempatan kali ini OS-nya yaitu Debian Linux. Ini Dovecot IMAPD, lalu Dovecot POP3D. Oke, jika sudah install, karena saya sudah menginstal, jadi ini seperti ini. Lalu jika sudah, kita masuk, kita buat ini maildir untuk menampung semua data mail, semua data mailing. Jadi pada etc scale. Jadi etc scale ini berfungsi sebagai pembuat otomatis ya. Jadi jika kita mail di remix seperti ini, dovecot mail dir, maka otomatis kita akan membuat direktori mail dir yang nantinya setiap kita membuat user baru, maka otomatis direktori mail dir ini akan terbuat di user tersebut. TLS, jadi ini mail dir. Lalu selanjutnya add user ya. Add user pada tadi intro saya, yaitu yang pertama untuk VM1 ini saya hanya membuat 2 akun user, yaitu yang pertama Zikri. Lalu jika sudah, maka akan tertampil seperti ini karena saya sudah membuat usernya. Lalu add user Aulia seperti ini. Jika sudah, maka ini otomatis akan membuat ini ya, direktori mail dir ini ke dalam user-user ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke konfigurasi postfix, yaitu nano etc postfix main.cf. Oke, ada ini kurang. Nah, jadi yang pertama yang dirubah untuk postfix ini yaitu ini ya, harus disamakan. Ini Irfan dan my hostname ini Irfan ya. Meniru ini Irfan memakai P. Lalu my destination ini Irfan mengambil dari domainnya yaitu irfan.org. Lalu ini mail domain, mail server maksud saya. Lalu local domain, localhost, taufik.org ini untuk tujuan daripada yang nanti akan dituju, yang nantinya akan kita kirim sebagai mail server. Karena tujuannya yaitu VM keduanya nanti akan dibuat yaitu taufik.org. Lalu di sini kita tambahkan ini 0.000 untuk IP-nya. Lalu jangan lupa ditambahkan ini home_mailbox sama dengan maildir. Ini berfungsi untuk menampung tadi semua mailing list, semua mailing yang ada ke dalam maildir ini agar tertampung di sini di maildir. Oke, jika sudah kita masuk ke konfigurasi dovecot, yaitu nano etc dovecot 10 saya kurang hafal jadi cd aja, cd lalu kita ls, masuk ke confd, cd confd, ls lagi. Oke, di sini kita akan mengubah dua file yaitu 10 mail.conf dan out.conf. Yang pertama yaitu kita mengubah 10 file out.conf terlebih dahulu, yaitu
uncomment, yang awalnya ini disable plain text out, comment, jadi kita uncomment, lalu yang sebelumnya ini yes menjadi no. Oke, lalu selanjutnya yaitu mail.conf. Nah, ini selanjutnya itu kita mengganti mail location menjadi mail dir titik dua mail dir. Yang sebelumnya ini kita komen mail location yang pada baris ini yang saya blok, lalu kita uncomment pada bagian ini agar yang digunakan yaitu nantinya mail location mail dir, yaitu pada mail dir. Oke, selanjutnya kita restart Postfix-nya dan dovecot yaitu apt service dovecot restart service Postfix restart. Oke, jika sudah, oke. Selanjutnya kita instalasi PHP ya, yaitu dan MySQL apt install Apache 2 dan Apache 2 tentunya sebagai servernya. Lalu Apache 2 ini sebagai web server. Lalu kita install PHP MySQL server PHP myadmin. PHP myadmin. Oke. Jika sudah, maka akan tertampil seperti ini karena saya sudah menginstalnya. Untuk konfigurasinya, saya untuk konfigurasi lebih detailnya terdapat pada laporan saya. Oke, jika sudah kita masuk ke MySQL, yaitu dengan MySQL menu root -p MySQL. Lalu kita klik enter, lalu kita masukkan password yang sudah kita inputkan waktu instalasi MySQL sebelumnya. Karena saya sudah menginstal, jadi saya masukkan saja langsung. Oke, sepertinya salah. Oke, jika sudah akan tertampil seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu, oke, kita masukkan sintaknya yaitu update user set plugin. Kita isikan kosong pluginnya, where user sama dengan root. Jangan lupa kita masukkan titik koma. Lalu jika sudah seperti ini, lalu selanjutnya yaitu flush privilege. Jika sudah, kita enter, jangan lupa titik komanya. Oke, sudah. Kita exit. Oke, karena sudah, kita restart terlebih dahulu ya Apache-nya, yaitu dengan service Apache 2 restart. Oke, sudah. Kita langsung masuk ke browser. Oke. Oke, sudah. Kita masuk ke browser ya. Yang pertama yaitu kita masukkan irfan.org php
MyAdmin. Oke, jika berhasil waktu instalasi maka akan muncul seperti ini. Lalu kita login kan dengan username root, passwordnya kita masukkan. Jika sudah sesuai dengan password yang diinputkan di awal, lalu kita klik go. Oke, jika sudah, kita langsung ke tambahkan user account. Itu dengan klik user account. Ini saya sudah membuat user roundcube ya, atau DB roundcube. User roundcube maksud saya. Jadi untuk yang belum, jadi ini cara caranya itu add user account. Lalu kita isi roundcube. Lalu di sini, oke, oke. Jadi anggap saja itu tadi roundcube ya, karena tidak bisa, karena apa itu AI-nya mendeteksi roundcube sudah ada. Jadi passwordnya kita buat sesuai keinginan. Lalu jika sudah, bagian checklist ini kita checklist semua dan go jika sudah. Klik go. Oke, karena saya sudah membuat jadi saya tidak mengkliknya. Oke, maka jika sudah tertampil ya, sudah tertampil, maka akan seperti ini. Tertampil roundcube, localhost, seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan instalasi roundcube, yaitu yang pertama apt install roundcube. Oke, jika sudah seperti ini, lalu selanjutnya kita masuk konfigurasinya, yaitu nano etc roundcube config inc.php. Oke, jika sudah, eh, saya sudah mengisikan di sini yaitu mail.irfan.org dan mail.irfan.org pada SMTP dan default host. Oke, jika sudah, lainnya dikosongi, hanya itu yang diisi. Dibiarkan maksud saya. Lalu selanjutnya yaitu kita konfigurasi pada bagian Apache 2, yaitu kita pindah ke CD Apache 2, lalu sites available. Lalu kita cp 000 default.conf. Ya. Lalu kita ketikkan file yang baru yang ingin kita buat dengan isi yang sama dengan 000 default.conf, yaitu saya ingin membuat mail.conf. Jika sudah, kita klik enter. Karena saya sudah membuat, jadi saya tidak klik enter. Lalu selanjutnya kita lihat ls. Di sini mail.conf. Lalu di sini terdapat mail.conf, yaitu kita nano mail.conf. Nah, di sini sudah tertera yaitu server name mailirfan.org dan dokumen root yang harus diubah yaitu dengan var/lib/roundcube. Oke, jika sudah, kita aktivasi filenya dengan yaitu a2n site mail.conf. Oke, jika sudah akan tertampil seperti ini. Lalu kita restart semuanya. Baik yang ada sistem CTL postfix, Apache 2, Dovecot. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung uji coba
di round cube-nya tadi, yaitu dengan mail irfan.org. Kita coba apakah sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Karena tadi saya sudah menambahkan user, jadi langsung saja kita coba ya. Zikri dan passwordnya dimasukkan. Oke, sudah tertampil ya seperti ini. Lalu selanjutnya kita uji coba mengirim mail antar lokal saja terlebih dahulu, yaitu dari mail Zikri ke user Aulia. Sebenarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita isikan Aulia dot Aulia at mail taufik.org. Maksud saya irfan.org. Ini dari Zikri. Halo Aulia. Oke, selanjutnya kita send. Oke, dari sini tadi sudah sukses ya. Lalu kita lanjutkan, kita logout terlebih dahulu dari Zikri ke masuk ke user Aulia. Passwordnya kita masukkan. Oke, jika berhasil, kita lihat, oh ini sudah tertampil. Yaitu ini dari Zikri. Oke, sudah tertampil di sini yang dari tadi pesan dari user Zikri ke mengirim ke user Aulia. Oke, kita pindah ke VM2 sekarang. Oke, kita silang terlebih dahulu saja. Ini bekas saya. Oke, oke, kita masuk terlebih dahulu dari sini ya. Kita masuk ke terminal, buka terminal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu interfaces-nya itu dengan nano etc network interfaces. Oke, jika sudah seperti ini, auto INS33 untuk bridge, yaitu untuk akses internet saja, dan INS36 ini untuk DHCP, maksud saya localhost, host only maksud saya, yang berfungsi untuk DNS dan lain-lain. Untuk praktikum ini yaitu menggunakan 997 domainnya. Oke, oh ya jangan lupa kita tambahkan gateway di sini. Berfungsi untuk menghubungkan antara mail IP address kita yang 997 dengan nantinya IP address dari yang memiliki DNS VM1. Oke, jika sudah kita restart, service, networking, restart. Nah, lalu kita enter, jika sudah kita if config, maka hasilnya seperti ini. 997 dan ini untuk bridge-nya. Oke, jika sudah, kita masuk ke resolve-nya.
kita atur resolvernya, yaitu itu sebelumnya ya, kita install Bind terlebih dahulu, install Bind 9. Oh iya, mohon maaf, VM2 tanpa DNS. Jadi kita langsung masukkan ke resolvernya untuk menangkap DNS yang ada di VM1, yaitu nano etc resolve.conf. Kita tambahkan IP dari IP DNS VM1, yaitu 99.4. Lalu selanjutnya yaitu kita cek DNS terlebih dahulu, apakah sudah berjalan atau belum. Oke, jika sudah seperti ini, maka DNS sudah berjalan dengan baik. Kita cek terus satu. Oke, aman. Oke, sudah selesai. Oke, kita masuk ke instalasi Postfix dan Dovecot. apt install Postfix, Dovecot, imapd, dan Dovecot pop3d. Oke, jika sudah akan tampilannya seperti ini, karena saya sudah menginstal sebelum saya membuat video ini. Lalu selanjutnya yaitu konfigurasi Postfix, yaitu pada nano etc Postfix main.cf. Itu yang diganti, yang pertama itu ada beberapa poin yang diganti, yaitu hostname jadi Rahman sesuai dengan ini, hostname yang tertera di sini. Lalu, oh ya, untuk mengecek hostname seperti ini, hostname, maka akan tertampil Rahman seperti itu. Kita kembali lagi ke konfigurasi Postfix-nya. Kita masukkan di sini Rahman, lalu Taufik, taufik.org, mail Taufik, Taufik localhost, local domain, localhost, dan irfan.org. Irfan.org ini sebagai destination atau yang dituju, tujuan kurang lebih dari mail server kedua ini. Lalu kita tambahkan ini 0.000, dan ini mailbox, Zeiss, recipient, inet, dan lain-lain. Dan yang terakhir kita pastikan ada home underscore mailbox sama dengan maildir sebagai tempat daripada mailing nantinya untuk setiap user. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke konfigurasi Dovecot. Dovecot conf b 10 out conf. Oke, jika sudah, yang harus kita ganti yaitu sama ya pada beberapa menit yang lalu yang saya jelaskan. Ini di sini ada disable plain text out. Kita ganti no dan uncomment. Oke. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke dalam mail 10 -mail.conf. Kita ganti beberapa, di sini ada mail, kita uncomment menjadi mail location-nya jadi mail dir, dan kita comment mail location yang di bawah yaitu inbox, mail inbox ini kita uncomment. Oke, jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita restart Postfix dan Dovecot-nya. Service restart service Dovecot restart. Begitu juga untuk Postfix juga sama, Postfix. Lalu selanjutnya kita masuk ke instalasi web server dan
MySQL dan PHP-nya, yaitu dengan cara apt install Apache 2 sebagai web servernya, lalu PHP MySQL server, PHP MyAdmin. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti ini, lalu selanjutnya yaitu konfigurasi selanjutnya. Oke, sebelum itu kita install Roundcube juga, jangan lupa apt install Roundcube. Oke, setelah itu kita masuk konfigurasi Roundcube, nano etc Roundcube config inc.php. Oke, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Karena ini VM2, maka yang diganti pada sini yaitu mail.taufik.org dan mail.taufik.org seperti ini. Yaitu pada default underscore host dan smtp underscore server. Lainnya biarkan secara default. Lalu jika sudah, kita konfigurasi Apache-nya, itu dengan cd apache 2 sites available. Lalu kita cp sama dengan hal yang tadi saya jelaskan di awal, default conf. Dan yaitu untuk itunya, file yang ingin kita buat yaitu mail.conf. Lalu kita enter jika sudah, karena saya sudah membuat, saya tidak mengenternya. Lalu jika sudah tertampil, jika sudah dilakukan copy, maka akan tertampil seperti ini. Ada mail.conf. Lalu kita nano mail.conf. Konfigurasinya yaitu dengan menambahkan yaitu server name mail.taufik.org, lalu dokumen rootnya yaitu var lib roundcube. Oke, selesai. Selanjutnya kita enable mailnya yaitu dengan add to onsite mail.conf. Oke, jika sudah kita restart semua servisnya yaitu service Apache 2 restart. Oke, sudah. Lalu Postfix restart. Lalu selanjutnya dovecode restart. Oke, selanjutnya kita uji coba pada browser. Oke, jika sudah akan tertampil seperti ini, lalu kita ketikkan mail.taufik.org sesuai dengan inputan nama saya yaitu Irfan dan Taufik. Jika berhasil maka akan tertampil seperti ini, Roundcube. Karena saya belum membuat user, maka akan saya membuat user terlebih dahulu, itu dengan cara add user. Ada 4 user pada VM2, yaitu ada user Agus, user Tono, Tini, dan Tina. Oke, karena saya sudah membuat semuanya, maka akan tampilannya seperti ini. Lalu untuk etc kita membuat etc scale tadi di awal, yaitu fungsinya berfungsi untuk membuat maildir, otomatis membuat direktori maildir pada setiap user, yaitu Agus, Tono, Tina, dan Tina, ataupun nanti user yang baru yang akan dibuat. Oke, jika sudah, kita langsung uji coba, masukkan di sini. Itu dengan Agus. Lalu kita masukkan passwordnya. Selesai. Kita uji coba langsung.
Kita uji coba untuk ini ya, lokal dulu, yaitu dengan Tono. Misal saya ingin mengirim ke user Tono, mail taufik.org. Ini pada VM yang sama. Ini dari Agus ke Tono. Halo Tono. Oke, jika sudah kita send. Oke, jika berhasil akan tampilannya seperti ini. Kita coba cek di directory send ini, maka akan terdapat ini dari Agus ke Tono. Kalau sudah, kita logout. Oke, sudah logout. Kita masuk ke user Tono untuk mengecek apakah email dari Agus sudah masuk atau belum. Oke, sudah masuk. Ini Agus ke Tono. Ini user Tono ya di sini. Tono mail taufik.org. Oke, jika sudah, maka kita coba mail antar dua server, yaitu VM2 ke VM1. Begitu pula nanti sebaliknya. Kita akan coba satu-satu. Di sini saya ingin mengirim ke user Zikri mail irfan.org. Ini dari Tono ke Zikri. Halo Zikri. Lalu kita send seperti ini. Jika sudah tertampil di sini dan tidak ada pesan error di inbox, maka tempatnya di sini, tempatnya send. Ini masuk ke user Aulia. Kita logout terlebih dahulu. Kita masuk ke user Zikri untuk mengecek apakah email dari Tono masuk. Oke, email dari Tono sudah masuk, yaitu email dari Tono VM2. Untuk Zikri ini VM1. Jadi seperti ini sudah berhasil ya. Lalu kita masuk ke mailing list, mailman. Di sini clear dulu. Saya ingin menginstal mailman, jadi apt install mailman. Oke, jika sudah seperti ini pada VM1, yaitu dengan hostname-nya Irfan. Jika sudah, kita konfigurasi terlebih dahulu mailman-nya, yaitu dengan cara nano etc mailman mf cfg py. Oke, akan tertampil seperti ini. Lalu ada satu sintak yang harus kita uncomment, yaitu MTA. MTA sama dengan postfix. Kita harus uncomment ini agar MTA-nya atau mail transport agent dapat berjalan. Lalu selanjutnya kita konfigurasi postfix nano etc postfix main.cf, yaitu ini ya. Kita tambahkan pada alias underscore maps, yaitu dengan hash var lib mailman /data /aliases. Lalu jika sudah kita aktivasi modul CGA-nya, yaitu CGI maksud saya, to unmode CGI. Oke, jika sudah akan tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita restart
service, semua service yang ada, yaitu tadi service Apache 2, restart Postfix, restart service Dovecot, restart service Mailman, restart. Oke, jika sudah, kita akan buat new list baru, yaitu untuk memancing atau men-trigger Mailman agar bekerja. Itu new list Mailman. Itu artinya membuat list baru yang bernama Mailman. Jika sudah, kan tampilannya seperti ini ya. Jika sudah dibuat, akan tertampil seperti ini. List already exists. Oke. Jika sudah, kita masuk ke browser. Browsernya kita masukkan mail.irfan.org, CGI, bin, lalu Mailman, list info. Oke, seperti ini. Terdapat mailing list Mailman di sini. Oke, jika sudah, kita ini sudah berjalan untuk Mailman-nya, kita buat list baru yaitu siswa, new list siswa. Oke, ini sudah terdapat siswa pada VM1. Lalu dengan cara yang sama, kita list info, jika sudah, akan tertampil siswa seperti ini. Selanjutnya kita klik siswa, kita masuk ke siswa, kita masukkan passwordnya. Jika sudah, kita klik membership management, mass subscription untuk menambahkan list daripada list siswa tadi. Karena listnya ini masih kosong. Jadi kita tambahkan yang pertama untuk ini untuk siswa laki-laki. Jadi yang pertama yaitu Zikri @mailirfan.org. Selanjutnya ada Tono mail.taufik.org. Terus ada Agus mail.taufik.org. Selanjutnya ada admin @mailirfan.org. Lalu jika sudah, kita submit di sini. Lalu jika sudah submit, kita hapus beberapa di sini, yaitu dengan URL-nya dihapus, dengan bagian add-nya, lalu kita enter untuk melihat member apa saja yang ada. Di sini ada tadi, sesuai kita inputkan, ada admin, Agus, Tono, dan Zikri. Oke, jika sudah, kita masuk ke Mailman. Kita masuk ke konfigurasi VM2, Mailman, apt install Mailman. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini, clear, kita masuk konfigurasinya Mailman, yaitu nano, etc, terus Mailman, cfg, py. Oke, jika sudah, tampilannya akan tertampil seperti ini, dan kita uncomment bagian MTA sama dengan Postfix agar MTA atau kepanjangan dari mail transfer agent dapat berjalan untuk mengirim dari mail server satu ke mail server lain agar email terkirim. Fungsi daripada MTA seperti itu. Lalu selanjutnya kita konfigurasi bagian Postfix, etc Postfix main.cf. Oke, jika sudah,
tampilannya akan seperti ini. Kita tambahkan di sini ada hash /var/lib/mailman/data/aliases yang berfungsi untuk menangkap data yang ada di aplikasi Mailman. Oke, lalu selanjutnya kita service restart. Kedua service ini tadi, Mailman dan Postfix. Kita restart terlebih dahulu, Postfix restart, service, Mailman restart. Oke, selanjutnya. Kita buat new list Mailman untuk men-trigger daripada aplikasi Mailman ini tadi agar dapat berjalan. Jika sudah, akan tampilannya seperti ini karena saya sudah membuat. Bagi yang belum membuat, maka tampilannya tidak akan seperti ini, yang nantinya akan memasukkan user email admin. Nanti terdapat di sana nanti admin at mail.taufik.org kalau untuk saya. Oke, selanjutnya di sini kita coba tadi new list Mailman kan sudah kita masuk ke browser mail.taufik.org, CGI bin, lalu Mailman, list info. Oke, di sini terdapat Mailman, yaitu yang tadi kita inputkan berarti untuk aplikasi mailing list Mailman ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita buat new list baru yaitu new list siswi pada VM2. Kita buat, jika sudah maka akan tampilannya seperti ini karena saya sudah membuat. Lalu kita masuk ke browser lagi, kita ketikkan new list info, lalu kita klik siswi karena sudah membuat siswi. Lalu list info ini diganti admin. Oke, jika sudah, kita masukkan passwordnya, membership, mas subscription. Oke, jika sudah, kita masukkan untuk siswi tadi ada yang pertama di VM1 ada namanya aulia.mailirfan.org. Selanjutnya ada Tina, mail.taufik.org, Tini, mail.taufik.org, lalu admin, mail.taufik.org. Karena di sini untuk admin sendiri saya berada pada VM2 yaitu mail server kedua yaitu taufik.org. Maka di sini saya ketikkan untuk adminnya taufik.org. Oke, jika sudah kita submit di sini. Submit. Lalu jika sudah submit, maka akan tertampil seperti ini. Kita ubah URL-nya sedikit. Jadi seperti ini, terdapat admin, Aulia, Tina, dan Dini. Di sini yang berfungsi sebagai mailing list siswa. Lalu kita langsung uji coba ROMCube-nya. Di sini saya sudah masuk di bagian tono. Kita log terlebih dahulu. Kita masuk ke user Tini. Tur. Oke. Di sini saya ingin uji coba terlebih dahulu, yaitu siswi. Mail irfan.org. Subjeknya ini dari Tini maksud saya. Halo semua siswi. Oke, jika sudah kita send.
Oke, sepertinya ada kesalahan sedikit. Kita coba lagi. Siswi, mail, coba kita nggak pakai mail. Irfan.org, subjeknya ini dari Agus. Halo, ini dari Tini. Halo siswi VM1. Kita send. Oke, karena seperti ini sudah masuk ya. Siswinya sudah masuk. Halo siswi, ini sudah masuk. Kita coba lihat di VM1 pada user perempuan yaitu Aulia, apakah sudah masuk atau belum. Ini kita login terlebih dahulu ya. Ini karena usernya Zikri. Kita login terlebih dahulu. Kita masuk user Aulia, login. Maka sudah tertampil seperti ini, ada siswi dari Tini. Pesan baru sudah masuk, berarti untuk mailing list sudah berhasil mengirim antara VM1 ke VM2, VM2 ke VM1. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu spam assassin. Di sini saya menginstalkan spam assassin pada VM1 itu dengan cara apt install spam assassin spamc. Oke, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya konfigurasinya. Selanjutnya kita akan buat uh, user spam assassin itu dengan group add spam d. Jika sudah akan tertampil seperti ini karena saya sudah membuat. Lalu selanjutnya user add min g. Oke, min g lalu ya mohon maaf saya kurang hafal jadi saya harus melihat ini spam d min s bin false min d varlog spam assassin. Spam d. Oke, jika sudah akan tertampil seperti ini karena saya sudah menginputkannya, maka akan tertampil seperti ini, eksis. Oke, ini laporan saya ya, Irfan. Jadi ini lalu kita membuat file dengan mkdir spam assassin var log spam assassin. Oke, jika sudah akan tertampil seperti ini spam assassin. Oke, jika sudah selanjutnya kita atur permission daripada directory tersebut yaitu dengan chown spam d var log spam assassin. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi spam assassin-nya di file nano etc default spam assassin. Spam assassin. Oke, sudah seperti ini.
Oke, di sini yang pertama yang kita harus ubah yaitu enable sama dengan satu, lalu sahume, lalu option kita rubah menjadi tampilannya kurang lebih seperti ini, lalu paling bawah CRON kita ganti menjadi satu, sama dengan satu. Oke, jika sudah kita restart spam assassin-nya, service, restart spam. Mohon maaf, sepertinya ada konfigurasi yang tertinggal. Oke, yaitu ada konfigurasi postfix ulang pada file master.jf, yaitu yang kita inputkan di sini, yaitu ada user sama dengan spam d, argv usr bin, spam c min f min e yang saya blok ini yang nantinya baru, yang akan berbeda dengan defaultnya. Lalu di sini kita tambahkan smtpd min o content filter sama dengan spam assassin. Oke, kurang lebih lainnya sama, tidak ada perbedaan. Lalu selanjutnya kita restart semua servisnya. Service Apache 2, restart, service Postfix, restart, service Mailman tadi sudah, spam assassin, restart. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke konfigurasi tambahan ke lokal default spam assassin ls, yaitu pada local.jf nano local.jf. Itu yang pertama kita uncomment rewrite header subject spam, yang nantinya judul daripada mail apapun yang terkirim kepada VM1 yang berisikan spam, maka akan otomatis rewrite ke dengan subjek spam seperti ini, bintang-bintang spam. Lalu selanjutnya ada beberapa yang di uncomment juga, yaitu use buyers auto learn, dan sepertinya terlewat tadi, require score 5.0. Oke, jika sudah kita restart spam assassin-nya, service spam assassin, restart. Oke, sudah selesai. Kita clear. Kita langsung uji coba di sini. Di sini untuk yang berhasil ya, spamnya nanti akan tertampil seperti ini. Kita coba dari Debian 2, dari VM2 maksud saya, sebagai sender. Untuk isi daripada pesannya harus seperti ini ya, XJS dan seperti ini. Kita copy saja, lalu kita buat pesan baru. Saya ingin membuat pesan ke siswi irfan.org dengan nama uji coba spam assassin. Lalu pesannya seperti ini, dikirim ke siswi irfan.org, yang mana nanti akan terkirim tentunya ke user Aulia di mail server 1. Kita send. Oke, di sini sudah terdapat uji coba spam assassin.
Oke, sudah ke-send ya. Lalu kita masuk ini di user Tini, kita masuk ke user Aulia. Oh, sudah masuk di user Aulia, tinggal kita refresh saja berarti. Oke. Oke, sepertinya ada kesalahan sebentar. Oke, saya menemukan error-nya di sini. Saya belum mengenable daripada service spam assassin. Untuk enable-nya ternyata saya juga baru tahu harus di-enable setiap kali ingin menggunakan. Karena sebelumnya tadi eh, terminal ini saya close ya. Oke, selanjutnya kita ulang. Kita send lagi ulang dengan siswi@irfan.org. Yang saya install spam assassin ini pada mail server 1. Kita uji coba pada mail server 1. Apakah work apa atau tidak. Tes spam assassin. Oke. Untuk ininya seperti ini. Lalu kita send. Kita nanti langsung lihat di user Aulia apakah ada. Di sini sudah terkirim ya di sini. Masuk ke VM pertama. Kita refresh. Di sini usernya user Aulia. Oke, sepertinya masih ada error. Oke, mohon maaf. Akhirnya saya menemukan eh, bug-nya tadi. Lalu, jika sudah, akan tampilannya seperti ini. Spam, siswi, uji coba spam assassin. Seperti ini, spam detection. Oke, karena ini sudah tertampil, dan untuk requirement-nya tadi sudah selesai semua, sepertinya saya sudah cukup menjelaskan semuanya. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.